Exit Humanity menceritakan tentang seorang pria bernama Edward yang baru saja ditinggal anak dan istrinya karena sudah menjadi zombie. Hingga pada suatu hari, William, jenderal pembunuh, pemerkosa dan pemberontak, menculik teman Edward beserta adik perempuannya bernama Emma. Karena jenderal mengetahui Emma adalah salah satu manusia yang mempunyai kekebalan virus zombie. Di sisi lain, Edward mulai sepi dan sendiri. Disitulah ia sangat dendam dan berniat untuk membalas dendam. Edward pun mengajak semua zombie yang ada di sana untuk membantai jenderal itu. Nah, gimana alur cerita selengkapnya? Kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya. Oke, di awal film kita langsung ditegaskan bahwa banyak kasus di Amerika Serikat yang melaporkan tentang banyak orang mati dapat kembali hidup. Dan di tengah-tengah kekacauan ini terjadi, muncullah sebuah buku tua yang menjelaskan tentang kehidupan zombie di abad 19. Dan di situ ditegaskan bahwa buku ini berisi tentang obat atau vaksin yang dapat mengobati manusia setelah menjadi zombie. Di scene berikutnya, seorang pria tua bernama Malcolm menjelaskan tentang sebuah buku yang dimilikinya. Ia mengatakan buku tersebut sudah dimilikinya dari generasi ke generasi, dan buku itu sudah didapat dari generasinya di saat perperangan besar pada masa silam. Buku itu sudah tersembunyi selama 10 dekade, dan di situ Malcolm akan segera membacanya. Malcolm pun menceritakan tentang kisah pada tahun 1865. Di salah satu kawasan bernama Tennessee, pada saat pasukan Edward Young rehat sejenak, tiba-tiba saja pasukan musuh datang, sehingga terjadilah perperangan antar dua pasukan di sana. Di sisi lain, Edward melihat zombie yang hendak menghampiri mereka. Tanpa pikir panjang, Edward langsung menembaknya. Namun zombie itu masih bisa tetap bertahan setelah beberapa kali terkena peluru senjata. Sampai akhirnya zombie itu pun hampir berhasil menggigit Edward. Dan inilah kisah film Exit Humanity yang dirilis pada tahun 2011. 6 tahun kemudian, Edward tiba-tiba terbangun dan ia histeris sambil melihat mayat istrinya di rumah. Di situ ia mengatakan istrinya sudah menjadi zombie. Ia pun terpaksa menembaki istrinya sampai tewas. Di situ Edward juga kehilangan anaknya bernama Adam. Lalu Edward pun menguburkan mayat istrinya. Tak lama setelah itu, Edward berlari jauh ke dalam hutan. Ia pun menangis tersenggukan di sana. Lalu ia pun terus mencari anaknya bernama Adam, sambil merenung masa bersama istrinya dulu. Lalu Edward pun meminta kepada Tuhan agar istrinya tetap bersama Tuhan, sambil menangis histeris di atas kuburan istrinya. Keesokan harinya, ia pun mulai menceritakan kisahnya di sebuah buku. Ia pun mempersiapkan dirinya untuk menuju salah satu kawasan untuk membalas dendam dan membantai zombie-zombie itu. Saat di perjalanan, Edward bertemu Carlos, salah satu tetangganya yang sudah menjadi zombie. Lalu Edward pun mengikat zombie itu di pohon dan mulai mencari tahu tentang keinderaan pada zombie. Ia pun menjelaskan zombie itu hampir sama seperti manusia. Mereka dapat melihat, mendengar, dan menginginkan daging segar. Edward pun terus menuliskan kisahnya. Dan di hari ke-6, zombie ternyata takut akan api. Dan pada akhirnya Edward pun menembaki zombie Carlos sambil mengatakan kematian adalah salah satu baginya. Di situ Edward terus menulis kisahnya. Sehingga pada suatu hari Edward mulai mencari zombie lain di setiap rumah bersama kuda kesayangannya bernama Salu. Sampai akhirnya Edward melihat banyaknya zombie berkeliaran. Lalu Edward juga menemukan rangka mayat seorang anak yang sudah mati. Tapi untungnya itu bukan anaknya. Edward terus menulis kisahnya tentang rasa sakit hatinya kepada zombie, sehingga ia membantai zombie-zombie itu tanpa rasa kasihan. Sehingga pada suatu hari saat Edward hendak mengambil air, spontan Edward berhasil ditarik oleh zombie ke dalam sungai. Namun Edward berhasil membunuh zombie itu dengan menenggelamkan kepalanya ke dalam air, sehingga zombie itu tidak dapat bernafas. Tak lama kemudian zombie lainnya mulai datang, dan ternyata salah satu dari bagian mereka terdapat anaknya, Adam, yang sudah menjadi zombie. Edward pun sangat sedih,
Saat zombie-zombie mulai mendekatinya, ia pun menembak zombie-zombie itu, tapi tidak kepada anaknya. Saat Adam hendak menggigitnya, ia pun malah memeluk zombie Adam sambil berteriak. Cuma di scene ini Mimin terharu dan bulu kuduk Mimin berdiri sendirinya. Memang sedih sih filem ini. Lalu Edward pun terpaksa harus membunuh anaknya yang sudah menjadi zombie. Pada malam harinya, Edward pun menemui mayat anaknya dan ia pun membakar mayat tersebut. Sambil mengatakan dalam hati, 11 tahun sudah aku merawatmu dan sekarang hatiku sangat panas seperti api yang membakar anakku. Dan keesokan harinya, Edward bermimpi kalau istrinya sudah menjadi zombie. Setelah terbangun, ia mulai merasa kesedihan yang sangat dalam. Lalu ia pun mengambil debu anaknya. Sambil berurai air mata, Edward pun terus memeluk debu itu. Saat di rumah, Edward mulai mempersiapkan senjatanya dan hendak ingin bunuh diri. Namun, ia tak jadi. Dan di situ Edward mulai kelihatan stres, tak dapat mengendalikan amarahnya. Lalu ia pun keluar ke rumah dan membunuh zombie yang mendekatinya. Dan tak lama kemudian, ia pun mulai kembali untuk bunuh diri sambil mengingat masa lalu bersama keluarganya. Namun pada akhirnya, ia pun tak jadi. Dan keesokan harinya, Edward pun mulai membakar rumahnya agar kenangan bersama keluarganya di rumah itu bisa hilang. Lalu ia pun mengatakan dalam hati bahwa ia pernah berjanji kepada anaknya akan membawa Adam ke suatu tempat dekat air terjun. Namun sekarang takdir berkata lain, sehingga ia juga akan menepati janji itu dengan membawa debu anaknya ke tempat air terjun supaya janjinya tertepati. Dan Edward pun mulai pergi. Dan disitulah Edward sangat-sangat dendam kepada mayat hidup itu. Edward terus menuliskan kisahnya bahwa ia barusan sempat bertemu dengan zombie-zombie itu dan Salu sempat digigit kakinya oleh mereka. Dan Edward pun terpaksa jalan kaki bersama Salu. Tak lama kemudian, Edward pun terpaksa harus meninggalkan Salu karena mungkin saja Salu akan terinfeksi dari gigitan zombie itu. Dan di bab kedua, saat Edward di perjalanan, ia melihat zombie yang sudah tak berdaya. Namun Edward tidak pikir panjang, ia langsung membunuh zombie itu. Terlihat Edward sangat dendam dengan makhluk itu. Lalu ia melanjutkan perjalanan. Di situ Edward menemukan sebuah desa terbengkalai. Saat ia memeriksa tempat itu, ia malah menemukan seorang pria tua yang sudah tewas. Dan tak lama kemudian, ia malah diserang oleh zombie di belakangnya. Namun Asik, salah satu orang penduduk di sana, datang menolongnya. Lalu Edward pun dibawa ke rumah Asik. Saat Asik mengambil buku Edward, secara kejap Edward langsung mengambilnya balik. Dan ia pun mengatakan, jangan sentuh barang-barangku. Lalu Asik curhat kepada Edward bahwa adiknya sudah diculik oleh William. Dia adalah ketua dari kelompok pemberontak, pemerkosa dan penjarahan. Lalu Asik memperlihatkan sebuah peta bahwa ia akan segera ke tempat William untuk menyelamatkan adiknya. Namun Edward tak dapat membantunya karena ia tak dapat membantu dirinya sendiri. Namun saat Edward melihat peta itu, Asik pun menjelaskan William adalah salah satu manusia biadab dan ia juga mempunyai tangan kanan bernama Corporal Wayne dan Corporal Roy, sang pengecut, membunuh anggotanya sendiri demi mendapatkan kepercayaan dari sang Jenderal William. Dan William juga mempunyai seorang doktor bernama Johnson. Dan di situ Asik meminta bantuan dari Edward karena dirinya tak sanggup melakukan dengan sendirinya. Awalnya Edward masih tetap tidak mau. Setelah Asik mengungkit bahwa dirinya sudah menyelamatkan Edward dari zombie tadi, akhirnya Edward pun ikut membantu Asik. Dan mereka pun mulai pergi. Di saat perjalanan, Edward terus menyempatkan dirinya untuk menulis kisah perjalanannya. Dan ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka terus membantai zombie-zombie itu yang berkeliaran. Bab 3 tentang pemberontak. Mereka pun akan bermalam di sana. Saat Asik hendak ingin pergi mencari angin, tak lama kemudian datanglah tentara jenderal. Ia pun langsung menodongkan pistolnya sambil mengatakan, ngapain kau sendiri di sini, Bung? Dan beberapa detik kemudian, datanglah Jenderal William. Saat William menginterogasikan Edward, Asik yang melihatnya, ia pun bersembunyi. Di situ, William menawarkan untuk berjuang bersamanya. Namun Edward tidak mau. Tak lama kemudian, William langsung memukul Edward yang membuat ia pingsan. Mereka pun membawa Edward ke sebuah ruangan tanah yang ternyata di dalam ruangan tersebut terdapat orang-orang sipil di sana. Saat Edward menanyakan apa yang mereka lakukan kepada kalian,
Wanita itu pun menjawab, kami tengah menunggu giliran untuk dipaksa tangan kami digigit oleh zombie. Karena mereka bakal lihat seberapa lama kami bisa bertahan. Lalu, orang-orang yang sudah digigit zombie tadi akan diuji coba oleh Dr. Johnson. Dr. Johnson disuruh oleh jenderal untuk mencari obat vaksin dari wabah zombie tersebut. Namun ia tidak berhasil dan menemui jenderal untuk memberitahunya. Lalu jenderal memarahi dokter dan terus menyuruhnya untuk mencari vaksin tersebut. Lalu tentara William memanggil wanita itu karena sekarang dialah gilirannya. Namun Edward mengatakan, bawa aku saja. Tentara pun yang mendengar itu langsung menodongkan senjatanya. Dan tak lama kemudian, Asik pun datang, langsung menghentikan nafas tentara itu. Lalu Asik memeluk wanita itu, yang ternyata ia Emma, adik dari Asik. Saat mereka keluar, salah satu orang sipil berteriak, yang membuat mereka ketahuan. Saat mereka lari, tentara itu berhasil menembak Edward. Namun Edward masih bisa bertahan. Lalu tentara itu pun bertemu dengan zombie berkeliaran. Ia pun mati digigit oleh zombie. Di sisi lain, jenderal mulai stres. Bab 4F. Dan mereka pun tiba di sebuah rumah penyihir baik hati. Saat Emma masuk ke rumah itu, tiba-tiba saja pintu rumah itu tertutup sendiri. Akhirnya si penyihir itu pun memberikan izin untuk membawa masuk Edward yang sedang sakit. Di situ F langsung mengobati Edward. Di situ Edward pun pingsan. Lalu F mengatakan kalau Edward sudah kehilangan banyak darah. Keesokan harinya Edward mulai sadar. Ia terus diobati oleh F. Lalu mereka menemui zombie yang sudah terperangkap dalam lubang. Di situ F juga mengatakan jika zombie itu mulai masuk ke wilayah ini, maka lonceng-lonceng ini akan berbunyi. Saat Edward mulai membaik dan ia sedang menulis kisahnya, tiba-tiba saja ia dihampiri oleh Emma. Di situ Emma mengatakan kalau ia sudah tahu tentang istri dan anaknya Edward. Lalu Edward mengatakan kalau besok ia akan segera pergi ke air terjun untuk menabur debu anaknya. Keesokan harinya, Edward yang sudah pulih ikut membantu Asik untuk membantai zombie-zombie itu dengan santuy. Dan hari-hari pun terus berlalu. Bab 5 Imunitas. Dan pada suatu hari, Emma sempat digigit zombie. Saat Asik hendak menembak Emma, Emma pun mengatakan, aku tidak apa-apa. Sebelumnya aku juga pernah digigit di punggung. Yang ternyata ia kebal akan gigitan zombie. Saat tertidur, Edward kembali bermimpi bertemu istrinya yang sudah menjadi zombie. Saat ia keluar, di situ F curhat kepadanya bahwasanya adiknya dihukum mati karena terjerat hukum salah paham. Saat F hendak membantunya, ia malah dituduh melanggar hukum. Lalu F diberikan 24 jam untuk keluar dari kota itu. F pun pergi ke hutan, sampai akhirnya Melinda membantunya untuk tinggal di sini. Ketika Melinda sudah tidak ada, F menemukan sebuah mantra yang mampu menghidupkan orang mati. Disitulah F mulai belajar mantra tersebut. Sampai akhirnya ia menggali kubur adiknya dan membawanya ke sini. Lalu saat F mulai membaca mantra itu, benar saja ia kembali hidup. Namun adiknya hidup menjadi zombie. Edward yang mendengar itu, ia pun berurai air mata karena istri dan anaknya mati, semua ulahnya F. Bab ke-6 Seseorang. Edward dan Asik mulai mencuri peluru senjata di tempat William. Dan keesokan harinya Edward mulai pergi untuk menaburkan debu anaknya. Di sisi lain, Jenderal William sudah mengetahui keberadaan mereka dan mereka berencana akan bertindak segera. Dan pada akhirnya Edward berhasil menemukan air terjun dan menaburkan debu anaknya di situ. Edward pun mulai ikhlas atas kepergian anaknya. Dan ternyata Jenderal sudah tahu Emma lah yang ternyata bisa bertahan dengan virus zombie. Dan mereka akan segera menangkapnya untuk dijadikan obat. Saat Edward tiba pulang, ia melihat F sudah terbaring di tanah dan Emma bersama Asik sudah diculik oleh Jenderal. Setelah F memberitahukan itu semua, ia pun tewas di tempat. Bab 7 Pembalasan. Malam harinya Edward mulai pergi membalas dendam. Saat hendak di perjalanan, ia pun berteriak dengan keras sehingga zombie-zombie yang mendengar itu, mereka pun menghampiri Edward. Edward pun mengajak zombie-zombie itu untuk membantai Jenderal William bersama anak buahnya. Di sisi lain, Dr. Johnson mulai menguji coba obat di Emma. Sedangkan Edward mulai masuk ke ruang tanah dengan pasukan zombinya.
Tiba di dalam, zombie-zombie itu berhasil menggigit dan memakan tentara jenderal. Di sisi lain, Edward menemui Dr. Johnson. Sambil bersiul, ia pun langsung menembaknya. Edward pun membawa Emma. Di situ Emma melepaskan semua tahanan orang-orang sipil dan juga Asik. Saat keluar, Asik sempat terkena tembakan dari tentara jenderal. Lalu zombie-zombie itu pun datang dan langsung menyerbunya. Di situ Asik mulai tak sanggup lagi dan spontan tewas di tempat. Di luar, Edward menyuruh Emma lari dan ia akan mengurusi Jenderal William itu. Singkat cerita, Edward terus berlari dalam kerumunan zombie sampai tentara itu tidak sadar bahwa zombie-zombie itu sudah mendekatinya. Dan saat tentara itu mengejar Edward, ia pun tak sengaja terjatuh dalam lubang zombie. Saat Jenderal juga mengejar Edward, di situ Jenderal sempat menawarkan Edward untuk bergabung bersamanya. Namun, Edward tetap tidak mau. Dan saat mereka berdebat, spontan Edward langsung menembaknya. Dan ia pun kembali pulang untuk bertemu Emma. Lalu Edward terus menulis kisahnya bahwa Emma adalah mempunyai kekebalan tubuh dari virus zombie. Dan ia pun mengakhiri kisahnya. Film pun tamat.